Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memperjalankan kita ya dari rumah sampai di studio yang megah ini ya, luar Masya biasa. Allah, luar biasa ini. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Kali ini seru banget nih, kita mau bincang-bincang santai ya, namanya santai, ngobrol seputar pemuda, bagaimana membuat inkubator para pemuda pecinta. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, yang harus datang jauh-jauh ya, menyeberangi pulau, samudra, pegunungan gitu ya, perjalanan yang tidak mudah tentunya. Langsung saja kita sambut Ustadz Taufik Prayitno, salah satu pembina dari KPRCM. Kita kasih takbir ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustadz, kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sentra masjid dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kami dari komunitas pemuda remaja cinta masjid sangat berbahagia dan merasa terhormat sekali bisa hadir di studio sentra masjid di Bandar Lampung ini. Alhamdulillah, setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, tapi alhamdulillah kita bertiga dari Depok khusus ke Bandar Lampung ini tentunya untuk belajar dan juga sharing ya dengan teman-teman khususnya yang ada di Bandar Lampung ini. KPRCM kami menamakan ini yaitu Komunitas Pemuda Remaja Masjid, dengan tagline kami adalah inkubator para pecinta masjid. Jadi diharapkan dari komunitas pemuda remaja masjid ini lahir pemuda-pemuda yang mereka mencintai masjid tetapi benar-benar cinta. Bukan hanya cinta di bibir saja, tetapi benar-benar cinta sejati. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda gitu, salah satu dari 7 golongan orang-orang yang diberikan naungan perlindungan di yaumil kiamah yaitu rajulun mu'allaqatun qulubu fil masajid. Jadi para pemuda yang hatinya itu terpaut dan terikat dengan masjid. Nah, kita pengen seperti ini. Jadi menjadi manusia terbaik, remaja terbaik yang senantiasa memberikan kebahagiaan dan juga bermanfaatan untuk orang lain. Ini misi kita ya, visi kita ke depan seperti itu. Dan alhamdulillah kami sudah 3 tahun lebih dari 3 tahun ini. Kemarin kita baru anniversary nih, September kemarin. Alhamdulillah sudah 3 tahun. Dan kami ini adalah lembaga sosial independen di bawah naungan yayasan KPRCM, dan terdiri dari kaum muda Islam yang menginginkan perubahan dan kemajuan serta memberikan manfaat dan kebahagiaan untuk umat. KPRCM ini kita bergerak di bidang sosial, kemudian pendidikan, kemakmuran masjid, dan juga dakwah kemanusiaan. Dan KPRCM memiliki 2 lembaga, yaitu kita fokuskan ada 2 lembaga. Yang pertama KPRCM Sahabat Masjid dan Dakwah. Nah, ini bergerak di bidang melayani masjid dan juga dakwah, kegiatan-kegiatan dakwah. Ini ada dalam KPRCM Sahabat Masjid dan Dakwah. Dan kami pun ada organisasi turunan juga, yaitu KPRCM Peduli, khusus untuk menangani kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosial kemanusiaan. Seperti itu. Dan tentunya keduanya ini merupakan bukti kebetulan KPRCM berkhidmat untuk umat, menghadirkan gerakan dakwah, pendidikan, dan sosial kemanusiaan dengan menjadikan masjid sebagai basis dari gerakan kita. Seperti itu, Ustaz. Biasa sekali ya. Iya. Perjuangannya ya. Lalu apa inisiatif antum ya? Kenapa harus buat komunitas ini ya, selain anjur salah ya? Terus apa sih suka dukanya mungkin? Iya. Jadi memang ini berawal dari masjid ya. Kita dulu di Krukut itu di daerah Depok, tepatnya di Kecamatan Limo, kita punya masjid namanya Nurut Taqwa. Nah, dari sana kita coba mengumpulkan remaja-remaja yang ada di lingkungan masjid untuk membuat
organisasi remaja masjid yang namanya Remata, Remaja Masjid Nurut Taqwa. Nah, alhamdulillah dari remaja masjid ini kita terus belajar dan mendapat bimbingan juga dari para asatid ya, dan berkat kemudahan dari Allah, alhamdulillah kami mendapatkan penghargaan sebagai remaja masjid terbaik sekota Depok. Sehingga masjid kami ini manajemennya dikuasai oleh remaja, mulai dari persihannya, manajemennya, kemudian zakat fitrahnya, kurban, dan kegiatan-kegiatan yang ada di Ramadan. Jadi kalau udah masuk Ramadan, kita ada namanya Kampung Ramadan. Jadi pernah kita buat spektakuler gitu ya, buat spanduk, banner, itu nutupin menara masjid setinggi 30 meter. Jadi bisa dilihat dari berbagai macam sudut gitu ya. Itu remaja itu yang remaja, bukan retua ya. Retua. Biasanya kan di masjid kita lihat generasi tua. Kita miris sekali, nggak di mana-mana, nggak cuman di Depok ya, hampir di semua tempat lah ya. Kebanyakan kita miris sekali kondisi masjid kita ini kosong dari para remaja. Bisa dibayangin nggak Ustaz? 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Kira-kira siapa yang akan yang mengisi masjid-masjid kita? Kalau dari sekarang tidak ada gerakan yang begitu masif agar bagaimana mengembalikan citra masjid. Bagaimana masjid ini menjadi daya tarik buat para remaja. Dan bukan hanya itu saja, remaja itu sendiri juga bisa memberikan manfaat dan juga kebahagiaan buat orang lain. Biasa ya. Gitu, generasi muda itu harus berkarya ya. Iya. Yang menggugah ya. Betul. Nah, itu tadi luar biasa, sangat memberikan kita inspirasi ya untuk anak-anak muda berada. Ayo terus berjuang bagaimana kehadiran kita memberikan kontribusi terbaik terhadap masjid di sekitar kita gitu ya Kak. Tentu perjuangan nggak mudah itu ya. Gimana nih tips-tipsnya nih? Aduh. Memang susah payah itu kan. Betul. Kita mau masuk di kepengurusan masih anak-anak gitu kan. Betul. Sampai tadi katanya zakat dan sebagainya, kurban itu dikelola gitu ya. Dikelola oleh para remaja. Ya tentunya ini butuh kesabaran, butuh tekad yang besar ya, azam yang kuat. Tentunya bagi kita sebagai pembimbing anak-anak remaja ini, agar bagaimana caranya masjid ini jangan seperti dogma yang hanya digunakan ritual ibadah saja. Kita bahkan awal-awal itu ngumpulin anak-anak main futsal, yaitu di masjid. Jadi main futsal bukan di dalam masjidnya. Tapi yuk kalau yang mau main futsal kita ngumpulnya di masjid. Nah begitu tuh.